Kalau depan kamera, Kalau depan kamera biasanya gue yang harus lebih bawel, tapi sebenarnya kalau di belakang kamera yang lebih berisik dia. karena kerjaan kali ya, Bo. Nah, ya karena kerjaan. Sama lah kalau misalnya dia lagi kayak di lapangan juga yang paling berisik kan dia kalau di lapangan. Kita baru aja posting asking you guys to ask us questions, dan salah satu pertanyaan yang banyak muncul adalah sebenarnya kita temenan udah berapa lama and gimana ketemunya padahal kan beda profesi. So sebenarnya salah satunya adalah karena awalnya tuh my physical trainer yang sekarang udah almarhum, jadi kita sedih juga karena baru dengar beritanya ya, baru passed away beberapa hari yang lalu, Bung Octavianus Matakupan, itu waktu itu our physical trainer gitu, yang jadi dia juga PBSI, melatih di timnas juga gitu, jadi kan juga ngelatih gitu. Gua. Yes. Akhirnya ketemu, terus udah gitu di mana ya Enggak, gue lebih tahu lu dulu sih. Secara udah nyanyi mungkin lu nggak tahu gue, tapi gue tahu Agnes. Dalalala, truly. Gitu kan? Ya, terus waktu itu pokoknya gue tiap hari kalau lagi nonton ya, dan bulu tangkis, waktu itu lu sama keluarga lu dan tim Nas in the Hood lagi nonton. Betul. Pokoknya kita setiap kali tuh kayak nonton banyak banget lah. Dan emang dari semua turnamen yang gue watch waktu itu, yang setiap kali yang paling berisik dia di lapangan. Nah, ini siapa kali dia pikir ini siapa yang anak baru nih, gitu. Kayaknya gitu kan? Kayak ini banget kayak singa di lapangan gitu. So that's how. Iya, dan lu waktu itu kalau nggak salah Bang Yos tuh sempet notice, ada Agnes yang lagi nonton di situ, dan akhirnya ketemulah kita. Iya, di acaranya Bang Yos, di acaranya Bang Yos. Itu kayak kalau nggak salah gue dikasih raket juga deh. Ya pokoknya di situ yang ada banyak atlet. Itu lo jadi tamu lah. Kita diem aja gini kan. Wih, Agnes kita pengen lihat dia nyanyi, gila, pertama kali kita dengerin live. Nora ya. Itu 15 tahun kemudian. 15 tahun kemudian kita di sini. Gitu. Tapi waktu itu pertama kali kita actually ngobrol. Tadi gue malu ya. Ya elah malu. Apa malu-maluin ya sekarang. Malu, maksudnya ya secara kan, maksudnya biasanya emang malu-maluin gitu ya. Terus aku tanya waktu itu, nyamperin ke gue, lu gereja di JPCC juga kan, gitu kan. Terus dia nanya kayak gitu, terus gue bilang iya, gue masih kayak malah tegang mungkin ya waktu itu. Kita ya nama Agnes. Terus katanya, iya yuk kebaktian bareng yuk, katanya. Langsung ayo, gue cuma gue kayak emang ya udah, soalnya emang kita tuh gerejanya sama, kita di JPCC, and then one of our best friends juga Gea yang sekarang lagi di situ iniin sebagai director sebagai ini kayaknya gue mesti iniin videonya gitu. Nah ini di belakang layar tuh ada rame ya. So that's how it's all started. Jadi sebenarnya profesinya beda ya, sebenarnya nggak beda ya, karena gue tuh selalu berpikir bahwa gue tuh bukan kayak artis gitu, gue tuh atlet tapi di bidang entertainment gitu. Betul. And I feel like memang iya sih, setelah mengenal gitu, memang artis hanya pekerjaannya, tapi jiwanya atlet, makanya nyambung gitu loh. Dan value-nya sama. Apa? Nggak ngajakin gereja loh, holy. Orang mau yang lain ngajakin club. Nah dari situlah, maksudnya Agnes kelihatan sangat ada positive vibe-nya. Jadi akhirnya kita jadi connect to each other ya. Aku jadi GR. Aduh, tapi gitu pokoknya intinya tuh kita berdua, I feel like kayak awalnya mungkin ya, kalau sekarang kan mungkin kita udah ada malunya lah dikit ya gitu. Kalau dulu I feel like both of us tuh kayak kalau di our own stage ya, artinya dia di lapangan dan gue di stage, kayaknya kita berdua tuh punya
jiwa kayak fighternya tuh sama gitu. Jadi kayak the spirit tuh sama. Jadi makanya kenapa pasti gue ngeliat dia di lapangan, justru gue ngeliatnya kayak, nah ini nih gitu loh, ini nih gitu, pecicilannya sama nih kayak gue di atas stage gitu. Jadi awalnya kayak gitu, guys. Momen so sweet kalian, apa ya, kalau gue sih support each other ya. Iya, support each other-nya. Ini mungkin yang kayak banyak yang nggak orang tahu. Nggak yang orang tahu. Misalnya kayak waktu itu pada saat lagi gue ke Paris, nonton dia main, terus udah gitu dia waktu itu akhirnya extend di Paris juga karena gue juga ada kerjaan. Jadi that's how like we support each other. Terus contohnya kayak waktu itu gue inget pas lagi gue lagi ngejuri, misalnya kayak ada like talent show gitu kan kadang-kadang bosen nih kita kalau talent show tuh kan bisa berjam-jam gitu. And then like she would come, and then ya pada saat lagi setiap kali break ya kita ya bercanda-bercanda or whatever. Kadang bisa sampai kayak jam 1 pagi, jam 2 pagi syutingnya gitu. Nggak boleh kasih tahu ini dong. Platnas. Iya, ntar pelan enggak kan? Kan waktu itu ini weekend. Iya, ini weekend enggak. Kalau itu juga kita melakukan itu sewaktu kalau benar kita kan maksudnya gini, mungkin gue sebagai atlet kan kayak waktunya harus di asrama terus, kayak nggak ada waktu untuk bersosial tuh rada kurang ya. Jadi pas once ada waktu untuk bisa libur lah, hang out together, libur. Jadi kita kayak di mana, dan itu ibu ini juga luar biasa sibuknya, bolak-balik Amerika sini makanya udah kayak Bogor, Jakarta. Waktu itu ingat pada saat lagi di Istora ya kok. Itu Istora, di Istora. Istora. So waktu itu kita lagi nonton and wah tegang banget lah pokoknya. Waktu itu konser dia udah final, right? Belum ya. Semifinal lah gitu. And then kan semuanya kan datang lah, biasanya tuh emang me and my family, and bahkan sampai emang kita sengaja beli tiket banyak buat Nez in the Hood dancers pada nonton juga kan. And pada saat waktu itu sayangnya waktu itu pada saat itu Gel kalah gitu, and we remember waktu itu akhirnya gue ke belakang panggung, bukan panggung Chin, ke belakang, maksudnya ke ruang tunggunya lah, backstage-nya, warm up court ya kalau Indonesia bahasanya. And then I remember, we remember kalau waktu itu gue cuman meluk dia, and then like she cried on my shoulder gitu loh, dan itu kayak I feel like those type of moments yang mungkin karena kita berdua juga bukan banci kamera kali ya. Kalau orang lain mungkin udah di vlog kali ya. Ya nggak sih? Mungkin karena kita berdua bukan banci kamera gitu. Jadi kita nggak terus tiba-tiba pas lagi dia nangis tiba-tiba gue keluarin handphone gitu IG story, kan nggak mungkin juga kan. Terus belum ada ya? Belum ada. Ya. Bisa tiba-tiba kan lucu kan, misalnya dia lagi gini kan guys, gini kan, terus tiba-tiba kan nggak lucu banget, gila gitu kan. Lagi it's okay. Biar angle-nya tetap bagus. But anyways, karena kita berdua emang bukan banci kamera, so it's like for us those type of moments itu ya kita simpen berdua gitu loh. Maksudnya kita simpen within our community. Betul. Karena memang gimana ya? Jadi pada akhirnya kita tuh kayak, nih gue liat Agnes sebagai inspirasi karena lihat dia kayak ada jiwanya gitu loh. Memang artis tapi entertainer tapi berjiwa atlet. Jadi disiplinnya dan segala itu betul-betul gue kayak, lu kasih energi yang positif kan buat gue untuk mencatat prestasi dong. Walaupun ya kan perjalanan kan nggak pernah ini ya, dan gue kemarin baru itu ada banyak hal lah yang maksudnya yang friendship kita pada akhirnya jadi berkat satu sama lain, iya nggak sih? Iya bener banget. And waktu itu kan pendeta kita di JBCC juga pernah ngomong kan like show me your friends, pernah ingetin ngomong gitu. Itu kalau misalnya Ko Jeff yang ngomong show me your friends and I'll show you your future gitu. And I think it's really true, karena
Kalau gue tuh gue mikirnya kan kemampuan manusia yang paling hebat itu adalah kemampuan beradaptasi, you know. And I think it's so good pada saat lagi kita bisa beradaptasi terhadap hal yang baik. Tapi imagine kalau kita beradaptasi dengan hal yang buruk, right? Even though of course namanya manusia, you know, there's process in everyone's journey kan nggak sama, you know. Sometimes we have to make our own mistakes gitu. Cuman kan ya puji Tuhannya, you know, both of us kita tahu like bahwa each other, and I think kita jalan di jalur yang benar gitu. Dan kita sadar banget bahwa our calling itu our calling itu nggak cuman kayak ya udah misalnya kayak gua terkenal sesuatu. Misalnya all for the fame gitu misalnya gitu kan, atau misalnya dia dia punya gara-gara ini cuma ada buat Agnes gitu atau gimana kan, gue juga ngerasa kayak no, not because of that, kita temenan ya friendship ya pure, bukan karena mau aji atau mau kayak dia tiba-tiba mau terkenal atau kayak gimana, nggak ada at all gitu. Dan emang itu kan it's all tested through time. Terus udah gitu terus gue inget cuman spirit kita sama. Agnes nih betul-betul kasih gue kayak, lo kasih pengetahuan. Dia tuh sering banget, les Inggris yuk, lo inget gak? Oh iya. Ada di satu. Tiba-tiba, Gel, lo les Inggris dong. Akhirnya gue les. Gue ikutan, ayo bareng. Dia adalah satu institusi di Jakarta. Terus kemarin barusan ini, guys, les Korea yuk. Akhirnya ini semua penggerak tuh Agnes. Cuman ya, gitu. Anyways, maksudnya kan kayak gitu, like maybe it's just karena udah juga saling comfortable kan, karena we've been friends for forever gitu loh, dari 13-14 tahun yang lalu you know, and maybe kita sebenarnya udah kinda know each other dari kita sering nonton tuh, sebenarnya berarti udah sekitar 15-an tahun lah, you know, kayak our friendship. And ngomong dulu di mana, Gel? Ini dia. Ini yang harus kalian tahu. No. Jadi kasih tahu first date pertama, first date suami, the first day mereka date di mana? Jadi kan waktu itu gue baru kenal Felix, dan akhirnya waktu itu Chloe yang ulang tahun kan? Chloe yang ulang tahun. Chloe ulang tahun. Nah, mereka kayak Kopep, Agnes gitu, ayo dong kesini sebentar sebelum gue balik ke asrama. Tapi pada saat at that moment gue lagi kenalan sama Felix. Terus gue bingung, aduh gue bawa nggak ya, ini orang baru, gue nggak enak kan, maksudnya gimana ya, kita juga harus jaga privacy juga kan. Tapi gue pulang bareng dia, ya udahlah. Akhirnya gue ajak. Tapi lu akhirnya waktu itu nanya dulu karena gue nyaman. Oh iya, nanya dulu. Kalau nggak salah lu tinggalin dia. If I'm not mistaken, lu kayak bukan tinggalin sih. Lu kayak sebelum lu masuk berdua sama dia, lu tuh kayak nanya dulu sama gue. Iya. Hey, gue nih bakal bawa orang nih. Bawa orang gitu. Ini gue baru kenal gini, nggak apa-apa nggak? Cuman karena gue tuh dari dulu tuh nggak pernah. First time Gel seperti wanita. Nah itu dia. Karena sebelumnya Gel itu ya guys, Gel and me waktu dulu emang lebih tomboy dari kita sekarang gitu, kayak lebih boyish, you know, like tetep lah kita pakainya baju-baju gombrong. Cuman dulu tuh enggak lah, aku tetap kelihatan ada feminimnya biar gimana. Dulu Gel tuh like boyish lah, tomboy gitu kan. Jadi pada saat kayak gitu, udah dia tiba-tiba kasih tahu bahwa yang diajak ini seorang laki-laki, which is gue tuh dan kayak ini seperti kayak ada kayak kok beda, and then tiba-tiba pas dia muncul ya dandanannya dandan perempuan kan, kita juga makin kayak masa ya waktu itu dandan lo nggak sadar. gue nggak sadar lo tuh bianas. Nah itu gitu, dan sejak saat itu gue baru melihat si Gel rambutnya dipanjangin, terus mulai di blow, mulai awalnya lagi pas dia ketemu kan pendek, apalah segala macem gitu. Ini kayak rambutnya not that it's wrong to have short hair by the way.
Iya. women empowerment gitu. Not that it's wrong, cuman Iya, kayak ya beda aja gitu. Iya, ya udah itu first date ya. Ya udah di tempatnya First date. Mereka di tempat Di Chloe's Hotel birthday. Mulia waktu itu gitu. Gila bisa gitu ya, tapi kok bisa gitu ya? Gue juga bingung loh kadang-kadang. Jadi kayak dites dulu gitu loh. Kayak ini masuk gak ke lingkupan satu, ke lingkup satu masuk gak gitu kan? Lulus gak? Gitu. Bisa feeling gitu loh. feeling orang kadang-kadang ya. Iya makanya. Gitu. Padahal gue jarang banget ya bawa. Nggak Nggak pernah, malah bukan jarang. Karena Nggak gue pernah. ingat, karena gue ingat waktu itu. Pokoknya seseorang yang tidak boleh aku sebutkan namanya gitu. Karena sebelum pas lagi dia akhirnya ketemu sama Felix, dia itu habis kayak, iya bukan patah hati lah.